Assalamualaikum Miss Fitri. Waalaikumsalam Miss Atin. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik Miss. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol lagi, melanjutkan obrolan kita yang kemarin. Jadi alhamdulillah hari ini sudah selesai ya Miss? Iya, alhamdulillah Miss. Alhamdulillah sudah selesai kegiatannya. Jadi gimana Miss hasilnya Miss? Oke, kita akan sama-sama apa nih yang Miss Fitri rasakan dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan? Kalau kemarin sih rasanya kayak masih kurang ya Miss dalam manajemen waktunya sama dalam pengelolaan kelasnya. Karena waktu itu ada beberapa hal yang kayaknya tuh terlewatkan gitu loh. Poinnya nggak pas, nggak sesuai dengan rencana gitu. Oke, jadi kita hari ini akan berefleksi tentang merefleksikan itu tadi ya Miss ya? Iya Miss. Oke Miss Fitri, ini kegiatan pasca observasi ada beberapa yang akan kita diskusikan kembali terkait kemarin kesepakatan kita di awal di kegiatan percakapan pra-observasi ya gitu ya. Dari kegiatan yang sudah Miss Fitri lakukan nih, menurut Miss Fitri apa yang sudah baik? Yang sudah baik menurut saya itu tersampaikan semua materinya dari awal sampai akhir, mulai dari alur-alur tahapan-tahapannya sudah terlaksana semua. Terus tapi ada beberapa hal yang kurang pas waktunya, cocok gitu Miss. Ada yang kurang pas waktunya? Iya, dan kayaknya ada kurang beberapa media gitu. Kekurangan beberapa media. Iya. Oke, baik. Berarti itu yang perlu ditingkatkan lagi. Iya. Oke, sudah puas belum dengan pembelajaran yang kemarin dilakukan? Kurang sih Belum Miss. pasti ya? kurang ya. karena kurang sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan. Oke, tadi kemarin kan kita sepakat untuk mengamati lebih dalam terkait pengelolaan dan manajemen waktunya. Gitu. Nah, kalau yang Miss Fitri rasakan sendiri di bagian kan tadi Miss Fitri menyampaikan udah runut nih ya, udah runut nih, udah sesuai dengan alur pembelajarannya gitu. Terus merasa manajemen waktu dan pengelolaannya masih belum baik gitu. Iya. Di bagian mana kira-kira? Jadi pas manajemen waktunya itu pada saat pengerjaan tugas kelompoknya sih, bagian pengerjaan tugas kelompoknya itu terlalu banyak memakan waktu ternyata. Terlalu banyak makan waktu sehingga pada saat pengerjaan tugas mandirinya itu nggak semua bisa selesai, hanya beberapa saja yang bisa selesai. Jadi tidak semuanya selesai mengerjakan tugas diskusi. Tugas diskusinya, tugas mandirinya sih yang lebih nggak selesai karena kan di awal kan tuntutannya kan tugas kelompok terlebih dahulu, mereka melakukan wawancara dengan temannya. Setelah selesai wawancara dengan temannya baru mengerjakan tugas mandiri. Nah karena waktunya banyak untuk mengerjakan tugas kelompok, jadi tugas mandirinya banyak yang belum terkumpul gitu. Di diskusi kelompoknya ya, diskusi kelompoknya. Kalau coba kita berefleksi, apa kegiatan yang membuat kegiatan diskusi itu memakan waktu panjang? Yang pertama sih kalau menurut saya yang menurut pandangan saya kemarin setelah saya refleksi kembali itu saya kurang media karena mereka itu melakukan wawancara dan mereka diharuskan untuk membuat tabel. Nah mereka itu terlalu lama dalam membuat tabel tersebut. Harusnya kemarin itu saya lebih bisa memberikan mereka media berupa kertas yang sudah berbentuk tabel supaya lebih mudah. Terus yang kedua itu karena mereka itu saya berikan pertanyaan yang terlalu banyak. Jadi harusnya itu kan satu anak itu memang 5 pertanyaan dan itu kan pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris ya Miss. Nah kemarin saya meminta mereka itu untuk bertanya ke 3 temannya. Berarti kalau 5 soal 3 teman berarti 15. Mereka harus 15 kali bertanya dan menjawab menggunakan bahasa Inggris. Nah dan ternyata itu menurut saya kurang efektif. Ya sehingga terlalu banyak makan waktu. Oke, idealnya yang efektif gimana sih? Untuk ukuran waktu anak kelas 4 nih untuk melakukan wawancara ya kan? Wawancara itu idealnya mereka kira-kira mampunya semana ya? Kalau kemarin itu setelah saya refleksi kembali, menurut saya kayaknya 2 soal itu sudah idealis. Dua teman untuk diwawancara dengan
satu orang 5 soal, berarti kan 2 orang 10 soal. Nah itu menurut saya sudah ideal. Oke. Di kira-kira tadi kan itu sudah menyimpulkan ada kendala diskusi, kemudian kendala di buat tabel yang akhirnya mengulur waktu lama sekali gitu. Ada nggak yang lain yang menjadi kendala anak-anak? Ada sih beberapa kendala Miss, kayak karena kan saya kan guru bahasa Inggris ya Miss. Ada kadang-kadang tuh anak-anak tuh yang saya perintahkan untuk menggunakan bahasa Inggris nih, bertanya dengan temannya. Tapi ternyata mereka bertanya menggunakan bahasa Indonesia, kayak kamu bangun jam berapa? Tidur? Mandi? Gitu. Padahal harusnya kan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan karena keterbatasan saya yang tidak bisa berkeliling satu persatu dengan waktu yang ditentukan, jadi kadang-kadang hanya bertemu dengan beberapa yang seperti itu yang saya perbaiki kemudian setelah itu. Gitu. Oke. Tadi ada yang nyumput. Iya, tiba-tiba hotel bahasa Indonesia gitu. Apakah ini anak-anak ini kalau dilihat kan, apakah dia punya kendala gitu Miss, dengan English lock-nya untuk bertanya ke temannya dengan bahasa Inggris? Sebenarnya kalau menurut pandangan saya sih yang Miss, mereka tuh sebenarnya bukan terkendala dengan English lock-nya, tapi mungkin karena penyampaian saya dalam penyampaian tugasnya mungkin ya kurang jelas bagi mereka, jadi mereka merasa kayak udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah itu juga buat ini buat buat pelajaran buat saya juga, bagaimana cara menyampaikan ke mereka supaya mereka melakukan atau mengerjakan tugas itu sesuai dengan perintah yang sudah ditentukan. Jadi itu juga jadi bikin ulur waktu. Iya, akhirnya harus mengulang ya. Iya benar, misalnya harus ulang lagi. Oke. Jadi ya waktu dalam diskusi kelompoknya ya agak panjang. Saya menangkap hal yang sama dengan yang dirasakan gitu. Jadi yang pertama saya apresiasi, Miss Fitri sudah di pendahuluan itu sudah bagus gitu. Kemudian sudah menyiapkan psikis dan psikologis anak juga sangat baik gitu. Kemarin ada presensi menggunakan mention feelingnya anak gitu, terus ada ice breaking juga, itu udah luar biasa bagus. Memang saya sepakat dengan Fitri tadi, jadi di bagian diskusi itu yang mulai terasa lama banget gitu. Iya, benar. Kemarin saya juga ngamatin tuh kayak yang Fitri dapatin, ada yang nyumput pakai bahasa Indonesia aja, karena nunggu temennya lama banget. Terus pakai bahasa Indonesia aja, nanti aku nggak keburu gitu. Terus akhirnya harus ngulang lagi gitu, walaupun mereka sudah dapat datanya. Terus tampil juga saya sama dengan Fitri, anak-anak ada yang nggak punya ruler nih, ada yang baris, ada yang bikinnya lama gitu. Kemudian mereka juga kendala dengan itu tadi Fitri, betul seperti yang Fitri sampaikan, ada 15 kali kalimatannya yang harus mereka sampaikan, harus mereka buat. Terus belum lagi nunggu temannya jawabnya 15 kali lagi ya Fitri. Iya benar. Jadi itu yang kemudian bikin lama gitu. Walaupun kemarin sebenarnya itu sudah bagus ya pengelolaan di kelas itu, anak-anak sudah kondusif di grupnya masing-masing, artinya tidak moving gitu. Mereka sudah bagus di situnya. Nah, tapi ya memang kendalanya mungkin tadi ya, karena banyak yang harus mereka cari datanya gitu. Sementara nanti yang terpakai di data itu satu kalimat ya. Iya, hanya satu kalimat yang mereka pakai gitu. Jadi saya juga mengamati hal itu. Fitri, terus ke depannya ini apa yang Fitri bayangkan untuk perbaikan hal ini? Kalau saya sih mungkin lebih lebih untuk mempersiapkan bahan medianya. Jadi saya lebih harus benar-benar memikirkan secara matang media yang harus saya siapkan apa saja, supaya alokasi waktu yang sudah saya tetapkan itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat gitu. Kemudian mungkin saya akan lebih memikirkan dalam pengelolaan kelasnya, bagaimana caranya supaya murid-murid saya itu nanti maksud saya bisa lebih mendengarkan instruksi yang apa yang saya berikan ke mereka. Jadi biar semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan memang pada persiapan dulu ya, supaya biar instruksi yang kita sampaikan itu benar-benar mereka paham. Terus kemarin kan ada 2 ya ranah yang Miss Fitri ingin kembangkan gitu, dari pengelolaan dan manajemen waktu. Saya lihat
dari kegiatan kemarin Miss Fitri sudah banyak mengambil pelajarannya Iya, benar. Nah, jadi tahu nih apa, oh ternyata medianya, oh ternyata di diskusinya Iya. gitu. Nah, adakah kompetensi yang lain yang Miss Fitri ingin kembangkan lagi selain dua itu supaya lebih menguatkan lagi Miss Fitri, lebih pede lagi gitu ketika mengajar di kelas? Kompetensi yang lain mungkin apa ya Miss, lebih kayak sebenarnya kalau misalkan menurut saya kalau misalkan pengelolaan kelas sudah bisa, terus timing waktunya juga sudah pas, menurut saya insya Allah udah ini sih Miss. Jadi lebih baik aja sih dalam ranah itu dulu. Kalau memang sudah agak baik, baru nanti yang lainnya bisa. Oke, berarti catatan Fitri ini akan dikembangkan lebih baik lagi. Oke, kemudian kapan nih kapan Miss Fitri akan melakukan perbaikan ya? Sesegera mungkin Miss. Ini pembelajaran berikutnya. Iya benar, insya Allah di pembelajaran berikutnya. Oke Miss Fitri, dari percakapan kita dari awal tadi gitu, tujuan kita adalah berefleksi nih di akhir pembicaraan ini, apa yang Miss Fitri dapat simpulkan, apa yang Miss Fitri kebermanfaatannya, apa yang Miss Fitri dapat? Ini sih Miss, lebih kayak saya bisa merefleksi bagaimana cara saya mengajar itu secara keseluruhan, karena biasanya kan kalau tanpa disupervisi atau tanpa dilihat oleh orang lain kan saya hanya melihat dari kaca diri saya sendiri gitu kan, jadi saya tidak melihat secara keseluruhan. Setelah kegiatan ini saya jadi lebih paham secara keseluruhan bagaimana cara saya mengajar, kurangnya di bagian mana, jadi lebih terlihat gitu nih. Terus kemudian lebih enak aja nih sekarang ada teman sharing gitu kan. Sharing. Iya, benar. Nggak tegang kan ya? Enggak. Oke Miss Fitri, terima kasih atas waktunya. Amin. Kita cukupkan ya Miss Fitri. Iya.